Pernah kepikiran nggak kayak apa sih wajah pemasaran di masa depan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas tren-tren paling penting buat tahun 2026 yang bakal mengubah cara Anda berbisnis. Kalau Anda pengusaha yang mau jadi jagoan di dunia digital, jangan kemana-mana. Yuk kita mulai. Nah, kutipan ini tuh pas banget. Dulu kan ukurannya gede-gedean jumlah staf. Sekarang beda cerita. Kemenangan itu ditentukan sama seberapa cepat dan cerdas kita. Realitas baru di tahun 2026 itu soal kelincahan. Gimana caranya kita bisa gerak lebih cepat dan lebih pintar dari kompetitor, bukan sekedar lebih besar. Biar gampang, kita akan bedah 5 area perubahan utama. Mulai dari alat-alat yang kita pakai, nilai-nilai yang kita pegang, tempat kita jualan, cara kita nyambung sama pelanggan, dan pastinya langkah Anda selanjutnya harus gimana. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Perkakas baru yang ngasih kekuatan super ke bisnis kecil dan, jujur aja, mengubah aturan main buat semua orang. Yang pertama dan paling dahsyat tentu saja AI. Anggap aja AI ini kayak pengganda kreativitas Anda. Dengan AI, satu orang aja bisa jadi operator full stack. Artinya, dia bisa nanganin semua, mulai dari nulis copywriting, analisis data, sampai bikin visual. Padahal, dulu pekerjaan kayak gitu butuh satu tim loh. Ini ngasih bisnis kecil kekuatan setara perusahaan raksasa, tapi tanpa budget yang raksasa juga. Alat penting kedua adalah video pendek. Nah, yang menarik dari sini, itu pergeseran pola pikirnya. Udah, lupain deh produksi mahal-mahal kayak di film. Konsumen sekarang tuh carinya yang jujur, yang apa adanya, yang bisa bikin mereka merasa nyambung. Jadi, platform kayak TikTok dan Instagram Reels itu sekarang bukan cuma buat hiburan aja. Mereka udah jadi etalase utama di internet. Disinilah pelanggan nemuin produk baru, tren diciptakan, coba bayangin gimana produk skincare atau makanan bisa viral dalam semalam, dan keputusan beli itu seringnya terjadi saat itu juga. Oke, jadi kita udah punya AI dan video, tapi punya alatnya aja nggak cukup. Pemasaran di tahun 2026 itu juga soal mata uang baru, yaitu nilai perusahaan dan kepercayaan dari konsumen. Yuk, kita lihat gimana semua ini nyambung. Zaman greenwashing atau cuma pencitraan ramah lingkungan doang itu udah lewat. Konsumen, apalagi Gen Z dan milenial, mereka itu nuntut bukti, bukan cuma janji manis. Jadi keberlanjutan harus jadi bagian dari inti bisnis Anda, dari hulu ke hilir. Dan ini bukan soal biar kelihatan keren doang loh. Coba lihat angka ini. Ada studi yang nunjukin kalau 72% konsumen itu rela bayar lebih mahal buat produk dari brand yang peduli keberlanjutan. Ini bukan lagi sekedar nice to have ya. Ini sinyal pasar yang jelas banget. Jadi keberlanjutan itu bukan biaya, tapi investasi langsung buat dapetin loyalitas pelanggan. Selain nilai perusahaan, membangun kepercayaan itu kuncinya. Wah, kutipan ini dalam banget nih. Cara-cara lama yang bayar mahal artis terkenal buat promosi itu udah nggak begitu ngaruh lagi. Jadi poin pentingnya adalah audiens sekarang lebih percaya sama orang-orang yang relate sama mereka. Micro-influencer di komunitas yang spesifik itu punya kredibilitas yang nggak bisa dibeli. Merekalah suara otentik yang bisa membangun kepercayaan yang tulus dengan audiens Anda. Oke, kita udah tahu alatnya apa dan nilai apa yang harus dipegang. Nah, pertanyaannya sekarang, orang-orang belanjanya di mana sih? Bagian ini ngebahas gimana jalur penjualan yang lama itu udah nggak relevan lagi. Inilah dia, era social commerce. Batasan antara media sosial dan toko online itu makin tipis. Orang-orang nggak perlu lagi keluar dari feed mereka buat belanja. Mereka beli barang langsung di tempat mereka nemuin produknya. Perbandingan ini ngejelasin perubahannya dengan sangat cerdas. Kalau dulu, media sosial itu ibaratnya kayak papan reklame di pinggir jalan buat narik perhatian. Sekarang, udah jadi kasirnya langsung. Tempat transaksi terjadi cuma dengan sekali swipe. Semua, mulai dari nemuin, yakin, sampai beli, terjadi di satu tempat. Ini ngebawa kita ke konsep omnichannel. Pelanggan itu udah nggak mikir lagi online atau offline. Di mata mereka, ya brand Anda cuma satu. Mereka maunya bisa nemuin Anda di TikTok, ngecek stok barang di Google Maps, terus ngambil barangnya di toko fisik. Semuanya harus nyambung dan mulus. Nah, di dunia yang serba nyambung ini, personalisasi jadi penting banget. Udah nggak zaman cuma nyebutin nama doang di email, pelanggan tuh berharap Anda ngerti selera dan kondisi mereka biar bisa ngasih pengalaman yang rasanya dibikin khusus buat mereka, tapi tanpa bikin mereka ngerasa diintai ya. Kita udah bahas alat, nilai, sama tempat jualan. Tema terakhir, dan ini bisa dibilang yang paling krusial, adalah soal kepemilikan. Yuk kita lihat kenapa hubungan langsung dengan audiens itu jadi aset paling berharga yang bisa Anda punya.
Tiap beberapa tahun, pasti ada aja yang bilang email dan SMS udah mati. Tapi faktanya, di tahun 2026, dua hal ini bukan cuma bertahan, tapi makin kuat. Kenapa? Karena ini adalah jalur komunikasi langsung yang Anda kontrol, nggak kayak media sosial yang jangkauannya bisa berubah-ubah seenak algoritmanya. Gini deh bayanginnya, di media sosial, Anda itu menyewa audiens dari platform. Algoritma bisa berubah kapan aja, dan akses Anda bisa putus. Nah, kalau dengan email dan SMS, Anda memiliki jalur komunikasi itu. Pesan Anda dijamin sampai langsung ke kantong mereka. Terakhir, chat juga udah berevolusi. Dulu, chat itu cuma buat ngelayanin komplain, jadi pusat biaya. Sekarang, chat itu jadi mesin duit. Entah itu lewat chatbot, WhatsApp, atau DM Instagram, percakapan langsung itu bisa mengubah pertanyaan jadi penjualan. Oke, banyak banget ya yang udah kita bahas. Sekarang yuk kita rangkum semua dan coba pikirkan apa artinya ini semua buat Anda dan bisnis Anda. Jadi, ini dia nih, 4 perubahan besar yang wajib diingat. Pemasaran itu bergeser dari sekedar teriak-teriak ke membangun komunitas. Dari slogan kosong ke strategi yang beneran dijalankan. Dari alur penjualan yang ribet ke feed media sosial yang instan. Dan yang terpenting, dari menyewa perhatian jadi memiliki hubungan. Ini pertanyaan buat Anda renungkan. Dunia pemasaran udah berubah total, dan ini justru membuka peluang luar biasa buat bisnis yang lincah dan berani beradaptasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemasaran akan berubah, tapi apakah Anda siap buat memimpin perubahan itu? Makasih banyak udah nyimak. Biar terus dapat insight-insight praktis yang bisa bikin bisnis Anda selangkah lebih maju, jangan lupa subscribe channel narasumber.id dan follow kami di media sosial. Semua linknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.